Bidadari chapter 56. Tak ada celah untuk perselingkuhan. Maaf para Ditya, tapi mungkin saya harus melihat dulu villa Anda yang di puncak. Seru Reiko kaget dengan temperamennya Radit. Makanya dia langsung bermanuver menyelamatkan tendernya. Kupikir dia profesional, tapi hanya gara-gara itu adalah kesukaan istrinya, aku bisa lihat dia lebih emosional. Menumbuhkan kebun bunga di tempat yang panas itu lebih sulit daripada di tempat yang dingin. Protes kesal Reiko di hatinya. Kau yakin bisa mengurusnya? Tentu saja para Ditya. Hanya saja saya yakin biaya operasional untuk kebun bunga akan lebih mahal daripada tanaman biasa di taman. Aku tidak peduli soal uang, tapi kebun bunga itu harus ada di taman belakang itu, karena itu adalah surprise untuk istriku. Tegas Radit lagi yang membuat Reiko pun mengangguk, tak mau lagi mendebat soal ini. Kalau Anda tidak masalah dengan biaya operasional, saya tidak masalah juga para Ditya. Kapan kira-kira saya bisa melihat kebun bunganya? Urus soal itu bersama Sandi. Dan aku juga ingin ada space di kebun bunga itu untuk romantic dinner, lunch, atau romantic breakfast. Terlihat sangat indah di tengah kebun bunga itu. Dan pastikan juga itu tertutup dari orang-orang yang berada di sekitar taman. Membuat itu terlihat sangat eksklusif sekali. Aku ingin sesuatu yang fenomenal di sana. Sehingga seseorang yang mencintai pasangannya, mereka ingin sekali mengajak orang tercintanya menghabiskan momen romantik mereka di sana. Orang ini bilangnya dia sayang dan cinta istrinya, dan itu untuk istrinya. Tapi ternyata di sisi juga untuk bisnis. Bisik di dalam hati Reiko ketika mendengar penjelasan Radit soalan yang ini. Tapi Reiko juga sudah menganggukkan kepalanya sih, karena memang wilayah yang dipilih Radit itu adalah wilayah kosong. Luasnya juga lumayan besar, yang tadinya memang hanya ingin ditanami rumput saja. Ingat, aku ingin eksklusif. Setiap harinya hanya bisa satu couple, baik di pagi, siang, ataupun malam yang menikmatinya. Lagi-lagi Reiko mengangguk. Berarti itu tidak bisa dinikmati oleh umum para Ditya. Tanya yang membuat Radit mengangguk pelan. Sebuah konsep eksklusif dengan kanal di sekelilingnya membuat pasangan yang ada di sana seakan-akan mereka ada di lokasi yang berbeda. Merasakan diri mereka sebagai raja dan ratu dikelilingi dengan indahnya bunga. Dan aku yakin sekali ini akan menjadi nilai jual yang tinggi. Baik Pak, ini adalah konsep tambahan sehingga kepala Reiko sedikit berdenyut. Tanggal 20 April besok, aku dan istriku akan makan malam romantis pertama di sana. Baik, saya mengerti para Ditya. Ini ada senyum di wajah Reiko setelah tahu apa rencana Radit. Dan untuk gardenernya, aku sudah punya seseorang yang bisa mengurus di situ juga. Namun Radit tidak peduli dengan apa pendapat Reiko. Dia sudah kembali membicarakan kerjaan. Oh, apa orang yang memang membangun taman itu di puncak? Syukurlah kalau dia sudah punya gardenernya. Kalau tidak, aku akan pusing sekali mencarinya lagi. Wajah Reiko sudah semakin cerah dengan senyum di bibirnya ketika mendengar Radit bicara tadi. Karena mencari gardener yang bisa pas melakukan apa yang Radit inginkan akan sulit. Dia adalah mertuaku. Ada kesalahan apapun dengan bagian kebun bunga, itu berarti aku tidak akan disalahkan. Dan aku akan membiarkan semuanya diurus oleh mertuanya. Bisik hati Reiko lagi merasa tenang. Jadi ayah mertua Anda spesialis pada gardener, Pak? Tanyanya tak lama Radit bicara. Radit kembali menganggukkan dengan senyum terlihat di wajahnya. Dan ini tumben.
Reiko tidak pernah melihat Radit tersenyum begitu. Dia adalah gardener kepercayaan Eyang Prawiryo. Radit lalu menatap serius pada orang di sampingnya. Kalau kau ingin berdiskusi tentang vegetasi lainnya di taman ini, lebih baik kau bicara dengannya. Dia adalah orang yang cukup humble, tapi dia memiliki kemampuan gardener yang tak bisa diragukan lagi. Baik Pak, kira-kira kapan saya bisa bertemu dengannya? Reiko antusias. Tentu saja dia bersemangat tanpa tahu siapa mertua Radit. Ekspektasinya sudah sangat tinggi. Sandi yang akan mengaturnya. Raditya, his! Aku mencarimu kemana-mana, ternyata kau di sini. Tempat ini besar sekali, menyusahkan sekali kau. Kenapa tidak menyuruhku datang saja ke kantormu? Kenapa mesti ke sini? Ada seseorang yang menyapa Radit yang membuat dirinya menengok, dan Reiko pun mengarahkan pandangannya pada orang yang baru saja tiba sambil mengomel. Dimas, lihat ini. Mata Dimas pun mengarah ke tempat yang ditunjuk Radit. Bagaimana menurutmu? Aku akan membuat taman di sana untuk Denada Aprilia. Radit senyum-senyum bangga, sama seperti yang ditunjukkan pada Reiko. Dia pasti akan tersipu-sipu kan melihat taman kesukaannya tidak lagi ada di puncak, tapi ada di sini, dan dia tidak harus jauh-jauh pergi ke puncak. Ucapan Radit yang justru membuat Dimas mencibir. Dia baru akan senang dan tersipu-sipu jika kau membawakan dewa padanya. Raditya, aku belum siap-siap. Kau sudah menonjok lambungku. Untung saja makananku tidak keluar, protes Dimas yang meringin karena sakit di lambungnya. Karena memang selepas Radit mengutarakan itu, tangan Radit langsung refleks bergerak begitu saja, membuat Reiko yang melihatnya juga meringis. Itu pasti sakit. Dia pukulnya beneran. Mereka seperti sudah sahabat dekat. Itu Dimas kan? Orang yang memiliki bisnis telekomunikasi terbesar di Indonesia. Lagi-lagi kenyataan yang membuat Reiko sedikit merinding. Nah, ini dia memiliki teman yang luar biasa. Temannya ini pasti bisa melakukan sesuatu untuk menyadap nomor teleponku seandainya aku melakukan sesuatu yang dicurigainya, dan aku harus berhati-hati tentang hubunganku dengan Becita. Sepertinya dia adalah orang yang sangat menyayangi istrinya. Gumam di dalam hati Reiko yang sedikit ngeri melihat bagaimana Radit sangat reaktif sekali setiap kali membicarakan tentang istrinya. Cari mati kau membicarakan dari depanku. Istriku itu milikku. Kapan aku bilang dia bukan istrimu? Udah amat, aku tak mau dengar soalnya. Tentu saja Reiko masih mendengar ucapan keduanya ini. Ya sudah, aku mau balik saja. Malah kena pukul aku di sini. Dimas bicara sambil dia ingin pergi, tapi hei, aku belum selesai bicara denganmu. Udah amat. Kau sendiri yang membahas masalah yang aneh-aneh begitu. Kau tahu aku sangat membenci sekali perselingkuhan. Denada Aprilia kan selingkuh dengan dewa, seperti Viola istri pertamamu yang kegatelan dengan mantan kekasihnya. Bodoh. Tapi tetap saja dewa itu mantan kekasihnya. Ya, aku juga masih mencarinya, tapi memang dia hilang. Tutur Radit lagi. Sudahlah, jangan ganggu aku. Istriku Sandra baru melahirkan putri kami. Aku jauh-jauh ke sini karena kau bilang ingin membicarakan masalah yang penting. Tapi kau malah memukulku begini. Makanya kau jangan mulai duluan. Tunggu dulu Dimas. Radit bicara sambil mengejar Dimas yang sedang mengomel padanya, dan membuat Reiko tentu saja berbisik lirih. Dia tidak punya manner ya. Minimal dia berkata padaku ingin pergi dari tempat ini dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi dia malah pergi ngeloyor begitu saja. Reiko protes di saat Radit sudah pergi tanpa izin. Tapi Sandi masih ada di sana dan mendekat padanya.
Aku minta maaf untuk Tuan Raditya, Pak Reiko. Kalau sudah bertemu dengan sahabatnya, dia sering sekali kehilangan kendali. Tidak masalah Pak Sandi. Jadi Pak Dimas itu sahabat dekat Pak Raditya. Jawabannya tentu saja dengan anggukan kepala dan senyum Sandi yang menunjukkan keramahan di wajahnya. Mereka adalah sahabat dekat, berteman dari SMA. SMA? Berarti 20 tahun lebih pertemanan. Waduh, aku memang harus berhati-hati dengan Raditya. Dan aku harus menyembunyikan hubungan pernikahanku. Pandangannya bisa berubah drastis kalau dia tahu aku sudah menikah dan masih berhubungan dengan wanita lain. Dan sekarang Reiko berbisik dalam hatinya sambil melihat punggung Sandi yang menjauh dari lokasi tempatnya berdiri. Radit sudah jauh sekali, sudah hampir ada di dekat parkiran mobilnya. Perselingkuhan. Jadi Pak Raditya menikah sudah 2 kali kah? Aku tidak pernah mengetahui tentang hubungan pribadinya. Dan mungkin aku memang harus mencari tahu. Bisik-bisik dalam hati Reiko. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, menolak idenya sendiri. Sudahlah, biarkan saja. Reiko tak mau ambil pusing, karena dia sudah mengingat sesuatu yang sekarang membuat dirinya lega. Yang penting kan 20% pembayaran sudah diberikan. Tinggal aku harus profesional dengannya dan menyelesaikan ini tepat waktu. Dan ini yang membuat hati Reiko merasa tenang sekaligus risau. Aku sudah punya modal untuk tahap 2 dan 3. Tapi kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk membantu dia? Reiko mulai kepikiran lagi tentang tender yang memang adalah impian terbesar dari Brigita. Sambil matanya mengamati proyek yang akan dilanjutkannya. Tapi aku tidak akan mencederai perjanjianku dengan Raditya Prayoga, bisik dalam hati Reiko yang yakin sekali dengan niatnya itu. Di saat tangannya kini mengambil handphone untuk menghubungi seseorang. Raihan, Assalamualaikum. Apa kita jadi bertemu hari ini? Senyum Reiko kembali muncul ketika dia mendengar suara di ujung sana. Reiko, Waalaikumsalam, Rey. Iya, ada banyak yang ingin aku sampaikan. Di mana aku harus menemuimu sekarang? Raihan, datanglah ke kantor Papi Bondan. Aku di sini sampai tengah hari nanti. Pesawatku berangkat jam 1. Tak buang waktu. Setelah mendengar instruksi Raihan, Reiko segera meninggalkan lokasi proyek yang terletak di kota satelit Jakarta. Dan tentu saja untuk mencapai lokasi Raihan, dia harus menembus kemacetan. Jadi harus buru-buru. Maaf, aku sudah membuatmu menunggu 1,5 jam lebih. Tolnya macet. Masih beruntung 1,5 jam Reiko bisa keluar dari traffic yang buruk itu. Haha, tak masalah. Aku tahu traffic di Indonesia. Ini masih cukup waktu, masih 2 jam tersisa. Raihan sudah sebulan lebih di Jakarta dan dia memang tidak pernah tinggal di Jakarta lebih lama dari itu. Pekerjaannya sangat banyak sekali di Los Angeles. Dia memang harus segera kembali. Aku punya kabar baik untukmu. Wow, 20%? Dan saat itulah Reiko menunjukkan sesuatu yang membuat Raihan kagum. Aku sudah yakin kinerjamu luar biasa. Dan tentu saja Raditya memiliki penilaian sendiri untuk mempercayaimu. Selamat untukmu. Tapi semua ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuanmu. Dan 20% ini adalah kemenangan kita, bukan aku. Reiko tahu manner dalam berbisnis, membuat Raihan tersenyum mendengarnya. Roy, kau sudah dengarkan? Tentu saja Tuan Raihan. Saya akan melakukan yang terbaik juga untuk mewakili Anda di proyek ini. Karena Raihan akan segera ke LA, semua jadi tanggung jawab Roy. Aku senang sekali berbisnis denganmu. Dan apa kira-kira kamu punya proyek lain yang bisa ditawarkan untukku, Reiko? Rey, oh serius? Reiko terhenyak mendengar ini.
aku bisa menawarkan ojek BIA untuk MTIC. Vici saya, ini jalannya